Selamat siang, Bu Menanda. Selamat siang Ibu Rina. Bu Menanda, boleh saya menyita waktunya sebentar? Boleh Ibu, kebetulan saya sedang tidak sibuk. Baik, Bu. Saya akan melakukan kegiatan Pak observasi ya, akademik ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Nanda. Kemudian saya akan membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Jadi kita akan mengobrol sebentar santai saja. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Nanda, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Dari obrolan kita hari ini, mungkin yang saya harapkan itu adalah saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, semoga saya dapat bisa membantunya Ibu ya. Kalau boleh saya tahu, nanti jadwal supervisinya di kelas mana Ibu? Di kelas 10.5 Ibu. Kelas 10. Oke, di jam keberapa? Jam ketiga dan keempat. Jam ketiga dan keempat. Oke. Kira-kira materi apa yang Ibu sampaikan? Materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Oke, berarti biologi ya Bu. Oke. Ya Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dari pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari keanekaragaman hayati. Yang kedua, dapat membedakan makhluk hidup berdasarkan tingkat keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Mungkin itu aja tujuannya. Nah, sehubungan dengan hal itu, apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan? Persiapannya mungkin saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya Ibu ya. Kemudian metodenya, media pembelajarannya apa saja, sumber belajar dan asesmennya. Jadi sudah lengkap sekali ya Bu ya, perangkat yang sudah Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, kira-kira apa kesulitan atau hambatan yang Ibu alami dalam menyampaikan materi tersebut? Kesulitannya mungkin dari karena materinya cukup banyak, Ibu, jadi saya harus memanajemen waktunya agar materi yang cukup banyak ini bisa disampaikan dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Jadi supaya tercapai tujuannya, berarti manajemen waktunya harus mulai di itu lagi ya, diperhatikan lagi. Oke, terkait dengan hal yang tadi Ibu sebutkan ya, apakah strategi yang Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Jadi strategi yang saya lakukan itu pertama, siswa diberikan dulu materinya sebelum mulai pembelajaran. Kemudian ketika pembelajaran saya buatnya ke dalam kelompok Ibu, dan setiap kelompoknya itu mempunyai materi dan pembahasan yang berbeda. Jadi nanti di akhir ketika presentasi siswa akan menyampaikan yang berbeda dan akhirnya semuanya akan dapat materi. Berarti apa yang sudah Ibu persiapkan sudah cukup ini ya, sudah cukup lengkap terkait dengan kebutuhan siswa. Bagus sekali Ibu. Di sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah Ibu, dari persiapan Ibu tadi, apa masih ada yang kurang lagi Bu? Mungkin dari medianya Ibu yang masih dalam proses, jadi belum rampung. Oke, ya, medianya ya. Oke, untuk menyelesaikan media itu kira-kira Ibu butuh bantuan siapa? Saya mungkin nanti akan minta bantuan dari rekan-rekan sejawat. Oke. Nah, Ibu kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Tentunya kompetensi akademik atau intelektual dari siswanya, dan selain itu juga saya ingin mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dari siswa. Oke, dari penjelasan Ibu tadi berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional yang pertama, kemudian sosial dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Tentunya yang pertama saya menyusun dulu rencana pembelajaran melalui RPP gitu, dan metode yang saya gunakan itu adalah memuat pembelajaran berdiferensiasi yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Bagus sekali ya Bu, insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu capai tersebut. Kemudian nanti juga insya Allah saya pada saat kegiatan observasi nanti akan melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Kemudian setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi
terkait rencana kedepannya seperti apa dan proses pembelajarannya seperti apa. Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya, sudah menyiapkan proses apa ya saja yang harus Ibu lakukan pada saat nanti observasi atau supervisi. Ya. Mudah-mudahan esok berjalan dengan lancar ya Ibu. Nanti kita bertemu lagi setelah Ibu observasi. Berdiri. Sama-sama. Mulai pembelajarannya boleh dipimpin ke doa terlebih dahulu. Silakan kelasnya. Biar nyaman, enak ya belajarnya. Boleh diperiksa kerapihan kelasnya terlebih dahulu, dicek di bawah mejanya, bawah kursinya. Tidak ada sampah, diambil terlebih dahulu, dibuang. Tiga. Ibu cek kehadirannya hari dulu ya. Adinda, Ai, Tiga. hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana keanekaragaman hayati membantu spesies di bumi dan ekosistemnya. Dan yang kedua, memahami bagaimana ekosistem kita membantu dalam produksi makanan dan obat-obatan sehari-hari. Tiga. Oke, pembelajaran hari ini kita akan lakukan secara berkelompok ya. Sudah berkelompok? Sudah saya belajar ya? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas Keseluruhan bentuk kehidupan di muka bumi. Tiga. ya, boleh silakan. Tiga. Saya Bu, ya. Silakan. Keanekaragaman hayati merupakan kehidupan di muka bumi. 53 kali. Mau dapat berapa teman-teman? Kita bukan 11 ya. Sudah ada yang belajar. Coba minta satu kalimat untuk belajar hari ini. Berdiri. Tujuan dari pertemuan kita kali ini ya saya akan melakukan observasi pasca observasi yang telah dilakukan Nanda yang kemarin. Setelah saya melihat hasil ibu yang pembelajaran ibu dari observasinya ya sudah terlihat ya keaktifan siswanya ibu juga sudah menceritakan ya atau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ibu, kemudian langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. Ibu juga sudah melakukan pretest, post-test, dan juga umpan balik yang telah ibu lakukan. Kemudian saya juga melihat keaktifan siswanya sudah mulai ya dengan dilihat dari setiap siswa itu bertanya dengan apa yang sudah ibu pertanyakan. Jadi mungkin di sini saya akan melakukan percakapannya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada ibu terkait area pengembangan dan kira-kira perbaikan diri apa yang akan ibu lakukan setelah ibu melakukan observasi penyakit ibu. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana perasaan ibu mengenai kegiatan observasi yang telah ibu lakukan kemarin? Alhamdulillah itu pembelajaran kemarin yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal ya, dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tentunya saya cukup senang dan bangga melihat proses pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah pengembangannya itu rasanya sudah baik ya.
Baik Bu, kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas itu kira-kira menggunakan tahapan pembelajaran yang sesuai, sudah sesuaikan dengan tahapan pembelajaran mahasiswa? Sudah ya. Kalau menurut Ibu, area pengembangan yang Ibu kembangkan tersebut sudah berhasil? Sudah, karena sudah nampak ya, sudah terlihat. Oke. Menurut Ibu, kira-kira ada nggak permasalahan yang dialami pada saat observasi tersebut? Mungkin karena materinya cukup banyak ya Bu ya, dan pembelajarannya kan secara berdiskusi gini ya Bu. Alhamdulillah materi yang cukup banyak ini bisa disampaikan semua dengan baik, tapi ada beberapa materi yang mungkin pembahasannya itu belum mendalam. Kira-kira dari permasalahan itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya mengantisipasi? Tadi kan kayak pembelajarannya banyak ya, jadi pemahaman anak pun belum sampai ke sana gitu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin kedepannya lebih memanajemen waktunya ya Bu ya, supaya materi yang kita banyak ini bisa disampaikan semuanya dan bisa dipahami oleh semuanya gitu. Dan nanti juga mungkin kedepannya akan diberikan beberapa sumber belajar yang lebih bervariatif. Jadi mungkin menggunakan modul ya, modul ataupun video-video sebelum pembelajarannya supaya kita pada saat memberi pembelajaran benar paham ya. Mungkin tinggal kita mengulas kembali saja sebelum kita melakukan praktek langsung. Oke, kira-kira ya Bu ya, setelah Ibu melihat kemarin, adakah kendala yang dialami oleh peserta didik? Tidak ada ya. Mungkin hanya dari penggunaan media saja. Karena kan kemarin itu ada yang berbasis media digital, ya kendala dari sinyal. Berarti kendala itu mah kendala bukan yang ini ya, yang tidak bisa kita antisipasi ya, kendala seperti itu. Tapi sejauh ini anak-anak kalau diajak menggunakan media menggunakan gadget seperti itu antusias kan? Sangat antusias ya, karena sesuai dengan zamannya ya. Kalau pertama dilepas dari handphone. Iya betul, jadi manfaatkan. Iya betul sekali. Jadi kita harus sesuaikan saja. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang tadi Ibu sampaikan? Secepatnya. Secepatnya. Pembelajaran selanjutnya itu pembahasan langsung ke saya. Baik Ibu, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu lakukan ini, yang Ibu rencanakan ini, mudah-mudahan bisa supaya kita juga menginginkan anak ya belajar dengan kita itu happy ya, bisa dipahami juga dan pastinya berdampak untuk kehidupan mereka sendiri. Apalagi ini Ibu pelajaran biologi kan, jadi banyak sekali materi-materi yang nanti akan semakin kedepannya bermanfaat sekali bagi anak. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya hari ini sudah bisa melakukan percakapan pasca observasi. Oke, baik, terima kasih.